Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para mustami'in yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah Allah telah masih melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan dengan khusyuk. Mudah-mudahan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Seperti sudah kami sampaikan pada beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam tubuh manusia ada 4 mutiara. Yang pertama adalah akal, yang kedua adalah agama, yang ketiga adalah rasa malu, yang keempat adalah amal soleh. Salah satu dari mutiara yang ada di dalam tubuh manusia, satunya saja hilang, tentu manusia itu tidak akan ada harganya lagi, baik di mata kita manusia maupun di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bahas tentang amal soleh. Amal soleh seseorang, akal dia mempunyai, agama juga mempunyai, rasa malu juga mempunyai, namun tidak mempunyai amal soleh, tidak mempunyai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentu ini satu hilang, sehingga tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu amal kita, ibadah kita yang sudah kita lakukan akan hilang dengan sifat ghibah atau suka menggunjing orang lain. Apapun yang diberikan oleh orang lain, apapun yang ada pada diri orang lain, kita ceritakan aibnya kepada orang lain, termasuk adalah ghibah. Rasulullah pernah mengingatkan kepada istrinya Aisyah ketika berkedatangan tamu, lalu Aisyah tiba-tiba mengatakan, pendek amat itu orangnya, meskipun cantik, meskipun gagah. Lalu apa kata Rasulullah? Aisyah, itu ghibah namanya. Apa Aisyah mengatakan? Saya bercerita apa adanya. Kata Rasul, apapun yang ada kenyataannya seperti itu tidak bolehlah diceritakan atau diberitakan kepada orang lain. Para mustami'in yang berbahagia, pada suatu hari seorang petani menggarap sawahnya dengan penuh ibadah. Dari awal sampai terakhir ia hidup, itu adalah semua diberikan, dipastikan adalah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mempunyai 3 kelebihan dan dia mempunyai 3 ujian. Yang pertama adalah dia mempunyai kelebihan adalah mempunyai yang namanya kerbau. Yang kedua, dia mempunyai yang namanya kesempatan untuk mengambil nikmat Allah adalah mengaliri sawahnya. Yang ketiga adalah mempunyai gandum yang diharapkan gandum ini bisa menopang kehidupannya sehari-hari oleh istrinya. Namun dicoba ketiga-tiganya itu oleh Allah, apakah orang ini masih beramal apa tidak. Pada hari Jumat, ketika suasana lagi mengantri namanya adalah menunggu datangnya giliran air untuk mengairi sawahnya. Jika sawahnya tidak diairi, tentu dia tidak akan panen. Kalau dia tidak bisa panen, apa yang kita makan? Begitu juga gandum.
Gandum sudah disiapkan untuk diolah menjadi bahan makanan pokoknya, yaitu untuk membuat roti. Itu tiba-tiba ngadap. Yang ketiga adalah kerbaunya hilang. Masya Allah. Ini pada hari Jumat ini diuji oleh Allah. Apakah dia tetap melaksanakan sholat Jumatnya atau tidak? Diujilah oleh Allah orang tersebut. Pertama, kerbaunya hilang. Yang kedua, sawahnya tidak ada airnya sama sekali. Yang ketiga adalah gandumnya, perusahaannya ngadat. Bingung dia. Waktunya sudah mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingung. Saya dari dulu tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Sekali-kali bagaimana sekarang ini Jumatnya kita tinggalkan. Sebab kalau saya sholat Jumat, tentu saya tidak dapat air. Berpikir, ingat kepada ayat Al-Quranul Karim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kedua, walal akhiratu khairu wa abqa. Ternyata akhirat itu adalah lebih baik daripada yang ada di dunia. Akhirnya dia putuskan, pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan terjadi, terjadilah. Dia tetap memiliki kebiasaan yang sejak awal, yaitu adalah setiap ada panggilan Allah, dia selalu melaksanakan amal soleh, kewajiban-kewajibannya, apalagi sholat Jumat. Kembalilah ke masjid. Setelah ke masjid ternyata apa? Dia selesai sholat, berpikir, lalu ingat kepada Allah, ya Allah, aku semua ini adalah ciptaanmu, tapi aku kemudian pula hanya kembali kepada Engkau ya Allah. Setelah selesai sholat, kembali ke sawah. Ternyata apa yang terjadi? Sawahnya sudah penuh dengan air. Ketika pulang, gandumnya itu lagi dimasak oleh istrinya untuk membuat roti. Coba bayangkan, ini tidak masuk akal. Ditanyakan kepada istri, wahai istriku, kenapa kok kamu sudah bisa memasak roti, sudah bisa membuat roti, dari mana asal-uasalnya? Diceritakanlah, ternyata orang yang membuat gandum ini adalah antrinya panjang sekali, tetapi yang digiling itu adalah gilingan punya orang lain, tetapi namanya adalah panjenengan Bapak. Karena merasa ini adalah punya Bapak, akhirnya si gilingan ini, gandum ini dikembalikan kepada istrinya karena panjenengan lagi sholat. Ini peristiwa satu. Yang kedua, kenapa sawahnya kok tiba-tiba penuh dengan air? Ini cerita. Sawah yang ditunggu dari sejak pagi hingga siang. Ternyata orang yang mengairi sawah ini saking senangnya dia terlelap tidur. Dengan terlelap tidur, akhirnya si sawah ini, sawah airnya bisa mengaliri sawah yang lain, alias bocor. Yang ketiga, setelah sampai di rumah, ternyata ini kerbaunya bisa kembali lagi karena ketika hilang itu adalah digiring oleh yang namanya macan. Tetapi sang istri bingung, ini siapa yang ngantarkan kerbau di sini sedangkan suamiku lagi sholat? Ternyata inilah keajaiban yang Allah berikan kepada kita jika kita berpasrah diri dalam beribadah atau beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulannya adalah, jika orang sudah di dalam hatinya, di dalam dirinya, satu, akal masih mempunyai, agama masih mempunyai, kemudian rasa malu mempunyai, tetapi amal soleh tidak mempunyai, maka mutiara itu hilang satu. Kalau sudah satu hilang, walaupun masih ada tiga, tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak ada nilainya kembali. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.